Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Ampes. Baik lagi di Ngapel Ngawangkong FPL. Episode kali ini kita kedatangan tamu. Akhirnya yang ditunggu-tunggu fans Manchester United datang juga. Kang Teguh. Apa kabar Kang Teguh? Baik, kayaknya saya jadi most wanted kepo di Ngapel. Karena susah banget nih. Kita datangin juga susah banget nih. Baru kali ini ya bisa setelah berapa episode? 13 episode baru. 13 episode 4 episode yang 4. Betul 4 episode. Wow. Oke, karena ada Kang Teguh di sini kita akan bahas Manchester United pastinya. Khususon ya. Khususnya. Wah, spesialis Manchester United. Spesialis. Tim gua, tim siap dibully. Nah, tim siap dibully kan. Tim yang siap tsunami trophy. Ya, Tapi di pertandingan pertama kalah. Kunaon ya di pertandingan pertama kalah. Aduh, semua orang saat mulai Senin bertanya sama hal yang sama. Kenapa kalah padahal pemain udah bagus, pramusim spektakuler, piala. Serius lagi. Wah, piala udah punya 1 piala tadi pramusim. Ketinggalan lagi. Ketinggalan. Mengalahkan rival gitu. Iya. Nah, ini yang sebelah kan di preseason pertama udah spektakuler, perkasa. Tapi ternyata di liga yang sesungguhnya hasil cukup mengecewakan lah buat kami. Ada juga yang bilang gitu ya, liga di bercandain, pramusim diseriusin. Begitulah. Gitu ya. Ya, kita memang sekarang lagi banyak yang bilang tim bercanda. Tim bercanda. Ya. Kalau sekarang lagi viralnya pesulap merah, ini jadi pelawak merah. Pelawak merah. Pelawak merah itu jadi Manchester United. Iya, Manchester United. Oke, kenapa nih kemarin lawan Brighton di kandang sendiri padahal ya? Kalah 2-1. Tertinggal dulu 2-0. Sebetulnya kalau dilihat dari susunan pemain sih tidak terlalu berbeda dengan pramusim, hanya beberapa lini yang diganti, tapi secara keseluruhan jika dilihat secara permainan itu sangat jauh berbeda dari pramusim. Bisa dilihat dari aliran bola tidak begitu bagus, juga mungkin lebih ke tadi yang disebutkan juga karena atmosfer liga memang bikin semua berbeda, terus tekanan juga mungkin dari para fans menuntut tim untuk 100% menang gitu. Bisa pertandingan pertama. Iya, pertandingan pertama wajib menang. Lawan Brighton. Ya. Brighton naon sih gitu ya. Meremehkan karena pede lawan Liverpool udah bisa menang. Tapi bisa dilihat juga dari kalau nonton dari awal sampai akhir, kita bisa lihat di poros tengah tuh kayak Fred sama McTominay, aliran bolanya sangat tidak jelas. Tidak jelas ya. Apalagi nanti masuk Rabiot, tambah tidak jelas. Pemeran utama di pelawak merah. Ya. Dua itu. Padahal kemarin pas pramusim McTominay lumayan bagus lah dibanding kalau dibanding sama Fred gitu. Cuman seperti yang Paul Scholes bilang juga sempat mengkritik gitu keputusan Ten Hag kenapa memainkan 2 pemain ini secara bersamaan gitu. Malahan kalau Paul Scholes pilih mendingan gak usah main sekalian gitu, kayak nambah-nambah beban aja. Oke. Berarti menyalahkan tengah ya nih, otomatis tengah nih yang bukan disalahkan ya apa, yang kelemahannya itu ada di tengah, ya, di poros itu. Ya sebetulnya di poros tengahnya tuh kurang bagus, tapi kita lihat juga permainan Sancho, pergerakan Sancho tanpa bola tuh kayak yang bingung, dia nyari posisi, susah nyari posisi, bola kurang supply ke dia juga, jadi sedikit bisa ditekan sama pemain bertahan Brighton. Karena pramusim kan biasanya dengan Martial gitu. Begitu mau liga maksudnya malah cedera. Ya, dan depannya malah action gitu. Lebih jadi jelas. Pas kita lihat line up, strikernya action. Ya itu. Nah, ini juga sedikit menarik nih. Kenapa posisi Eriksen sampai ditarik jauh ke depan gitu. Ten Hag berharap mungkin dari sisi McTominay dan Fred bisa menjaga keseimbangan di lini tengah. Jadi menyambungkan bola dari belakang ke depan, bisa supply lancar. Eriksen bisa menarik pemain bertahan lawan untuk kasih ruang ke Rashford dan Sancho. Tapi kenyataannya Sancho sama Rashford kan posisinya out of position gitu. Jadi
susah ngomong juga, kita fans udah bingung nonton di WA grup, udah panik. Udah panik di WA grup. Kami selalu mematikan notifikasi saat bertanding. Biar tenang nonton santai. Apalagi kan di babak pertama udah ketinggalan, dari gol pertama juga mereka udah shock gitu. Langsung down ya. Langsung down. Mungkin jangankan peluit, baru di lorong pemain aja kan udah salah. ada kan ada videonya itu. Ada videonya ya Ada kayak gitu. videonya Maguire Iya. itu memimpin rekan-rekannya di barisan untuk away. Iya. Bisa kita perlihatkan lah nanti. Ya. Nanti kita benar. Nah, sampai ditegur kan sama De Gea gitu. Harusnya di sebelah satunya lagi. Iya. Nah, dari situ aja kita udah bisa kelihatan gitu beban dari para pemain Manchester United sampai ke kapten-kaptennya sendiri pun punya beban yang sangat lebih gitu. Nah, berarti kan kalau secara psikologis berarti Maguire itu belum siap jadi kapten dan untuk menerima beban tekanan dari pressure dari supporter dan lain-lain gitu kan. Kenapa nggak Ronaldo aja? Ronaldo udah punya mental Masih itu. pantas enggak sih Lordnya jadi kapten? Nah, ini pertanyaannya agak susah buat dijawab. Kayak untuk kita para fans sih lebih cenderung kayak mungkin De Gea bisa jadi kapten. Kalau enggak Ronaldo yang memang dia punya terbiasa jadi kapten, di timnas jadi kapten, terus dia juga tahu kultur Manchester United yang zamannya Ferguson gitu. Dia punya mentalitas yang bagus, tapi balik lagi ke Ten Hag mindset gitu. Ten Hag mindset kan bilang Harry Maguire itu jelek karena di lini tengah MU itu terlalu gampang lolos bolanya gitu. Jadi panik lah. Beda kan sama Maguire main di timnas Inggris gitu. Main di timnas Inggris sangat panik juga. Tapi lebih tidak terlalu banyak blunder gitu. Yeah. Walaupun memang terkadang kan lini pertahanan Inggris itu sering terkenal sering blunder gitu. Tapi dibanding dengan bermain di MU, permainan Maguire lebih baik di timnas Inggris. Makanya seperti jam bermain Ten Hag masih ngasih kesempatan untuk Maguire, terus ban kapten juga dia tidak dicopot kan, padahal kandidat kapten di MU lumayan banyak lah gitu. Dan mumpuni juga ya. Iya. Mumpuni. Kayak walaupun misalkan De Gea sekarang dianggap paling berpengaruh, kalau paling senior, tapi mungkin punya perpikiran Ten Hag pengen punya kapten yang out of field gitu, yang dia bisa protes ke wasit, proses parkir garis gitu. Posisi penjaga gawang agak susah ya kalau misalkan terjadi sedikit konflik di tengah pertandingan. Nah, mungkin kemarin juga kan Varane pada saat dia jadi kapten dia cukup baik gitu, menjaga posisinya sebagai pemain bertahan, juga memimpin tim teman-temannya secara tim. As a team sih cukup baik, cuman mungkin lebih ke mental ya. Di pertandingan kemarin dari di lorong aja itu udah kelihatan kacau gitu. Mungkin kita para fans awalnya nggak tahu gitu, di lorong teh udah panik, mungkin di ruang ganti lebih panik lagi. Pada saat Senin, kalau nggak salah Senin udah muncul itu videonya, oh ternyata dari sini juga udah, oh iya emang kita layaklah kalah gitu, karena memang kayak yang belum siap lah untuk menghadapi liga. Padahal di awal-awal pramusim, wah kita udah jumawa gitu, tsunami trofi gitu. Kita antara Arsenal atau MU nih gitu kan, tapi di kegiatan pertandingan pertama nggak bisa mulus lah. Iya. Ya Pak, ada pertanyaan Pak nih buat fans ini. Wah, ini musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan. Dari zaman dari dulu. musuh bebuyutan. Sengaja episode sekarang diketemuin gitu. Nggak sama yang Chelsea, Chelsea tadi udah. Oh, Chelsea udah. Jadi episode ini mah saya sama Liverpool, MU sama Liverpool. Si merah semua. Ya. Sudah untuk transfer lah ini. Kira-kira kemungkinan pelawak mana lagi yang mau diambil gitu. Pelawak. Oke. Saya ngelihat dari rumor-rumor gitu. Apa yang diincar-incar MU teh Yang Lord di tim sebelumnya gitu. Iya, gitu. Yang diseriusin teh. Lah ini mah tidak cocok lah gitu bagi fans Liverpool. Lah kenapa mau ngambil yang itu gitu? Ya mungkin sekarang kayak jadi di akhir mungkin sekitar 2 pekanan lagi kan transfer window tutup. Yeah. Sekarang jadi kayak panik gitu. buying. Ya, panik buying gitu kan. Kemarin isunya kan Chelsea yang panik buying gitu karena dia ngerasa ditikung terus
ngerasa uangnya banyak, terus si pemilik baru juga kan pengen nunjukin dirinya tuh ke fans, gue bisa gitu ya, bisa membangun tim. Tapi sekarang justru kejadian sama MU gitu. Bukan dulu ya, berarti kemarin-kemarin pas transfer window dibuka, Ten Hag masih idealis gitu, kayak perebutan dengan strikernya bapak sebelah ini itu kan gara-gara hanya Liverpool nawar sedikit lebih mahal, MU nggak mau nawar gitu, nggak mau kasih lebih gitu, ya supaya ambil gitu. Kasarnya mah masih banyak pemain lain, ternyata tidak ada yang mau ke MU karena main di Liga malam Jumat. Liga malam Jumat, betul, itu salah satunya. satu faktor yang mungkin membuat beberapa pemain yang tidak melawak enggan bermain di MU. Bahkan Lord CR7 juga nggak mau sebetulnya nggak mau. Udah ogah-ogahan. Betul, udah ogah-ogahan. Tapi mungkin Abah Fergie masih turun tangan, jadi dia masih menghormati. Nah balik lagi mungkin ke rencana kedepannya kayak Frenkie de Jong sekarang punya saingan baru nih, Frenkie de Jong. Chelsea ya? Iya, Chelsea. Saingan. Mana Chelsea uangnya banyak lagi, pasti ditawar lebih. Apalagi Chelsea champion. Main di champion terus ditikung terus sama Barca, Frenkie de Jong pasti dikasihin lah sama Iya, Barca. pasti. Buat kayak ngasih muka lah ke Chelsea. Dan Barca juga butuh dana dari si Frenkie de Iya. Jong itu di-cut dan Dengar juga kan antara MU dan Chelsea sepakat bayar hutangnya Barca ke Frenkie de Jong gitu, sisa gaji yang sebelumnya tuh mereka sepakat gitu. Iya. Tinggal Frenkie de Jong pilih aja mau kemana. Tapi saya tidak akan terlalu berharap ya. faktor Liga Champions. Faktor Liga Champions itu sangat betul-betul sangat menentukan gitu. Mungkin untuk Frenkie de Jong kita masih berharap Frenkie de Jong karena seperti yang tadi pertama dibahas kan, lini tengah lah yang betul-betul rapuh nggak kayak zamannya dulu gitu. Bahkan dengan eranya Mourinho atau Van Gaal itu lini tengah lebih baik. Bahkan pasca kepergian Fergie gitu, zamannya Moyes gitu kan, kayak Fellaini gitu, walaupun Fellaini juga sama kan pertama dibilang pemain lawak tapi dia punya spirit gitu, dia masih ngejar bola, main box to boxnya masih bagus gitu. Tandemnya juga bagus. Betul. Ya. Nah yang sekarang tuh udah rapuh gitu. Jadi mungkin untuk Frenkie de Jong masih sedikit berharap lah. Cuman itu keputusan ada di Frenkie de Jong. Lihat kedekatan apa sih antara Ten Hag dan Frenkie de Jong di waktu di Ajax seperti apa. Gitu. Lalu lagi Pak? Kalau transfernya sekarang gitu kan, karena kebanyakan tidak mau, sebab utamanya karena tidak main di champion gitu. Iya. Kalau prospeknya nih melihat sekarang pekan pertama aja udah kalah gitu, apakah ada kemungkinan masuk 4 besar? Prospek di IPL ya? Ya. Masuk di IPL-nya gitu. Kan 4 besar masuk ke champion otomatis di musim Ya. depannya. Kalau nggak masuk lagi ya semakin suram nantinya gitu. Betul. Ya kami ya ingin rival juga lah gitu. Ya, ingin persaingan yang lebih seru lah. Tantang lah. Bersaing tapi di papan atas gitu Iya. maksudnya. Seperti ya kayak kemarin kan pas Community Shield, walaupun itu kayak Manchester City lah sekarang kan bisa dibilang tim besar gitu, Iya. tapi faktor emosionalnya Iya, tidak ada faktor emosionalnya. Bahkan tidak ada. Iya, jadi main tuh ya udah kita profesional main gitu, tidak ada drama di dalamnya gitu kan. Justru yang kita paling seneng saat rival bertemu, bukan rival ya, kita anggap aja tim besar bertemu itu emosionalnya gitu, antara pemain Banyak ke pemain, intrinya juga. wasit bukan wasit ya, pelatih ke pemain, terus antara tim ofisialnya juga ikut merasakan atmosfer yang sama gitu. Di medsos juga Ya, supporternya juga apalagi gitu. Kan kalau pas kemarin Community Shield adem gitu, kayak ada ya sekarang pertandingannya. Udah gue yang bukan emang. Kan kalau di episode berapa ya kan dibahas pas saya lihat episode ini. Oh iya, nanti malam. Saya baru nonton tuh. Kalau nggak ada episode itu mungkin saya lupa gitu bakal ada Community Shield. Jadi misalkan kalau prediksi dari saya pribadi ya, bukan mewakili seluruh fans MU, mungkin harapan tetap ingin di berharap sih ya. 4 besar, tapi chance-nya tetap ada. Kita bisa bukan bisa ya, belajar dari kejadian Arsenal kemarin. Mungkin di awal-awal mereka terseok-seok gitu ya,
beberapa pertandingan dia kalah, masih ada di peringkat 7, 8 ya, tapi pada Iya, saat iya. paruh musim mereka tim sudah terbentuk gitu. Beberapa bahkan mungkin ada beberapa supporter tim lawan juga berkata hal yang sama gitu. Jika dibanding dengan tahun lalu gitu, Arsenal tuh lebih baik dari MU tuh karena Arsenal membangun tim gitu, bukan mengincar posisi atau gelar gitu. Berarti mereka membangun tim gitu. Mungkin dari Erik Ten Hag sendiri atau manajemennya MU sendiri mungkin bisa belajar dari sana gitu, karena beberapa masukan juga menyarankan untuk melihat ke kondisi Arsenal di musim yang lalu. Tidak ada yang salah ya kita mencontoh rival juga ya. Ya tidak ada yang Tidak salah, ada yang salah. tapi contoh yang baiknya aja. Itu yang baiknya. Karena salahnya di Liverpool. Ya, kayak sekarang kan Liverpool di kehilangan Mane memberikan dampak yang lumayan signifikan. Betul, betul. Kayak Salah juga kan kemarin mainnya agak bingung gitu, nyari tandemnya bingung gitu, walaupun masih ada Firmino dan yang lain. Tapi sekarang kan belajar untuk bisa tune in sama Nunes. Ya. Dan hasilnya kan bisa dilihat gitu. Mereka saling berbagi ya. Ya, Gol dan asisnya. ya. Dan sayangnya saya tidak membeli Salah di Fantasi. Nunes saya beli, saya karena kalau lihat dari karakter Nunes mengingatkan saya sama striker MU zaman dulu. Berbatok. Van Nistelrooy lebihnya. Oh, Dia dapat bola tuh gak pernah bawa banyak, asal dia dapat di area penalti itu gawang kena gitu. Asal kipernya refleksnya cepat mah bisa ketepis, tapi kalau refleksnya kurang ya udah pasti masuk gitu. Kayak kemarin kan, wah Nunes kalau dibilang misalkan nendangnya kemana-mana ya pastilah kan sambil dijagain gitu, pasti kita kan keseimbangan hilang atau apa. Tapi dari beberapa pertandingan terakhir, apalagi di liga yang resmi sendiri pun sudah membuktikan gitu Nunes, kualitas Nunes itu seperti apa. Makanya Ten Hag sampai kepincut sama Nunes, mungkin itu salah satu alasannya. Menyesal ya sekarang ini. Wah, sangat dong. Oke, menyambung tadi transfer nih kan bursa transfer masih 2 minggu lagi ya. Ya, Dan striker MU masih tinggal siapa nih? Siapa? Siapa? Martial cedera. Masih Cedera kan? Atau Rashford mungkin. Rashford masih Ditarik. bisa lah ditarik ya. Tapi apakah cukup? MU cuma punya striker itu? Apa nggak ngincer lagi? Anthony nih, kayaknya Anthony dulu sempat mencuat gitu ya. Anthony mau ke MU karena kedekatan dengan Ten Hag. Ya, dan betul. Emang lumayan bagus juga sih Anthony. Tapi sekarang rumor itu kayaknya hilang gitu. Karena ada beberapa isu yang lebih naik gitu di media ya, tapi sebetulnya isu Anthony masih ada, kayak di beberapa artikelnya Manchester United itu masih ada. Tapi justru sekarang problemnya jika ini terbalik posisinya, kalau De Jong yang Nggak mau. ogah gitu, kalau ini Ajaxnya yang nggak mau. Oh. Terus balik lagi ke yang tadi, gara-gara idealisnya Ten Hag. Jadi Nggak mau bayar mahal. iya betul, karena Ajax matok harganya tinggi, jadi Ten Hag-nya kayak jual mahal juga. Padahal kalau kata saya jangan jual mahal lah, uang dikasih pasti dibayar sama manajemen, beli aja nggak usah. Yakin? Iya, dikasih gitu. Yakin dikasih? Yakin. Karena ada isu ya nanti lawan Liverpool itu fans MU bakal mengosongkan stadion gitu. Itu Nah. betul-betul protes kepada Glazer itu siapa sih? Direkturnya atau Pemilik. pemiliknya? Oh, Karena iya. protes terhadap Glazer yang apa ya, yang di nggak dia terlalu. pelit gitu. Ya, Pelit memang untuk di betul. transfer. Untuk beberapa alasan dia pelit karena menurut beberapa pihak juga orientasinya sudah industri gitu, bukan lagi nyari prestasi. Kayak kalau dipikir-pikir kenapa harus beli Ronaldo gitu kan. Iya. Secara usia juga sudah tidak muda lagi, tapi walaupun masih produktif, tapi dia masih melihat dari sisi bisnisnya, walaupun usia tua, harga mahal, tapi bisnis dari jualan kaos aja udah balik modal gitu. Terus kayak Pogba, kalau pembelian Pogba juga kan dinilai konyol gitu. Kita jual berapa, beli lagi berapa, Terus gratis kan nggak Gratis beli gratis lagi. Nah sekarang gratis baik lagi. banget gitu Glazer. Nah itu kan cuman untuk narik minat
fans untuk beli merchandise-nya aja gitu. Jadi kayaknya sekarang juga dari sisi kepemilikan klub mungkin akan lebih concern ke prestasi juga, karena kan jika isu itu betul terjadi mungkin kerugiannya cukup besar gitu. Betul, apalagi satu stadion kosong Ya, satu stadion pemasangan kosong. dari tiket pun nggak ada. Ya, itu Kecuali nanti- yang tiket yang tiket satu musim. Iya. Kan. Nanti fans MU dicengin fans Manchester kan kita sering di Liga Iya, Champions itu kok fansnya, kosong gitu ya. betul. Padahal dia juga sekarang karma. Iya. Kayaknya Oke. yang dulu kejadian sama yang kita lakukan terhadap supporter tim lain mulai datang mulai berbalik. mulai datang masa dari puasa gelar terus masalah penonton juga itu udah mulai gitu. Oke, berarti isu transfer itu masih ada ya? Masih ada. Chance-nya kayak gimana? Chance-nya beberapa pihak masih berharap di kayak tradisi MU terdahulu gitu, di akhir pasti dapat gitu. Tapi kita sebetulnya tidak yakin gitu. Kita pengennya dari sekarang juga itu udah diputuskan, karena kan biar pemain juga langsung tetap Apalagi juga udah bergulir. betul, cepat join, cepat latihan, biar tetap cepat menyatu menyatu dengan yang lainnya. Soalnya kan nggak bisa lah bermain secara individu gitu, harusnya kan sebagai tim gitu. Tapi kalau kayak di pertandingan kemarin pas bisa dilihat pas Ronaldo masuk, dia kan ditarik ke tengah, Iya. permainan agak hidup gitu. Nah mungkin Ronaldo baru main 2 kali, tapi dia bisa bikin suasana di lapangan hidup gitu. Nah itu. Tapi menurut saya tidak cukup sih. Iya gitu betul. kan. Harus dengan hasil. Harus dengan hasil. Oke, ini sekarang saya mau tanya komentarnya tentang Martinez. Dilihat dari pertandingan kemarin ya. Dari pertandingan kemarin. Kalau kemarin sih secara permainan tidak terlalu menonjol, tapi secara tim dia bagus gitu. Dia bisa balancing gitu saat waktunya ikut menyerang, dia masih menjaga areanya gitu, Cuman mungkin dia belum terbiasa dengan ritme di Liga Inggris yang cukup cepat gitu. Kan counter attack-nya langsung bola langsung ada di depan mukanya dia gitu. Dia panik gitu. Ada beberapa peluang terjadi pada saat dia ketinggalan lari gitu. Betul. Itu sangat menyedihkan gitu kalau dia, tapi dari pas kejadian itu kan dia langsung belajar gitu. Cara gaya bermainnya udah nggak bisa kita nunggu agak depan atau nunggu di belakang. Kalau nunggu di belakang ntar apakah dia mau bukan offsetnya gagal atau apa gitu. Tapi pas dia beberapa kali kelolosan bola, dia langsung itu pasti bermain cukup apik lah. Semoga dia belajarnya bukan sama standarnya ya. Iya, saya juga berharap demikian. Kalau belajar sama seniornya, aduh, deg-degan nanti. Padahal itu Martinez itu harapan dari fans MU tuh bisa memperbaiki ini pertahanan MU lah. Iya. Banyak yang nyinyir juga kan karena postur tubuh dan lain-lain gitu ya. Oke, lanjut Pak, ada lagi Pak? Cukuplah, nanti kita datang lagi kalau bisa sebelum BMW ketiga, karena The Real ya. Oh, The Real. The Real lawannya Liverpool. Oke, ini berarti ini pemanasan ya, pemanasan di sini. dulu. Oke, kalau gitu prediksi deh. Prediksi nanti lawan Brentford kayak gimana? Prediksi sih bisa menang. Bisa ya? Bisa dong, bisa. Harapannya. Ya, semua harapan fans pasti ingin timnya menang. Tapi kalau secara prediksi sih bisa menang dengan saya melihatnya sekarang Ronaldo juga kan udah mulai latihannya kayak serius gitu. Kalau kemarin latihannya ogah-ogahan, terus ada beberapa liputan juga yang liput saat latihan di Carrington, lihat ekspresi Ronaldo sedikit lebih rileks dibanding dengan hari-hari sebelumnya gitu. Ya kalau kemarin kayak banyak pikiran, mikirin pengen pindah ke si A, pengen pindah ke si B, tapi udah ditolak terus. Sekarang di Indonesia dia sebutannya jadi Banggalak. Jadi Banggalak. Itu berarti berapa nih kalau skor? Kalau di skor berapa? Kalau skor 3-0. Wah, 3-0 cukup confidence juga ya. 3-0. Oh. Fans Chelsea sampai tepuk tangan di belakang layar.
3-0. 3-0. Harapannya dengan ada Ronaldo bermain, juga Eriksen tentunya, dan mungkin di depan bisa sama Rashford lah. Nanti mungkin tandemnya bisa, kan kalau Ten Hag formasinya segitiga tuh kayak nanti Rashford, Ronaldo, Sancho gitu. Sebelum Martial bisa kembali merumput lah. Berarti harapannya 3-0 untuk MU. Bukan untuk Brentford. Jangan sampai terbalik. Oke, 3-0 untuk MU. Ya, kayaknya episode sekarang cukup sekian aja ya. Kita udah lama banget. Lumayan. Berapa? Oh nggak tahu, nggak terasa ya. Kalau bahas MU mah Pasti nggak ada habis-habisnya. Ya. Kita lanjut nanti di episode selanjutnya membahas MU melawan Liverpool. Tadi kan udah ada request nih. Wah mantap. Saya tunggu undangannya lagi. Nanti kita undang lagi ya di sini Lemak Lepas lawan Liverpool. Dan pakai jersey MU-nya. Ya mudah-mudahan. Soalnya saya tadi ketinggalan jersinya, jadi ya saya kira dia nggak akan datang. Ternyata ada. Ya ada tuh dia CEO kita. Oh, kirain nggak akan ikutan, terus pakai jersey Liverpool lagi. Jadi terkejut dia pakai jersey Liverpool. Kayaknya tiap hari dipakai. Itu bisa jadi. Oke, episode sekarang kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kalau ada yang sedikit tersinggung ataupun apa, kita hanya bercanda, hiburan dan tidak ada tendensi ke pihak manapun. Kecuali MU. Ini mah obrolan bapak-bapak di tongkrongan. Nah, itu sama ini mah di grup WA yang jadi obrolan gitu. Oke, kita cukupkan sekian. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Share juga jangan lupa ya, khususnya nih untuk yang di Banjaran, daerah Banjaran. Ini ada Banjaran Pride. Lokal Pride Banjaran. Lokal Pride Banjaran nih. Nanti bisa di subscribe, like, komen dan share ke semuanya ya, khususnya Banjaran tadi Kabupaten Bandung Raya, Jawa Barat. Lonceng di sini lonceng. Lonceng Di sini. lonceng, subscribe, Kita lonceng. sekarang mah saya gaya gini weh, nanti biar yang edit banyak kerjaan. Oh, iya, Di sini betul. ada Biar sponsor, makasih. di sini ada. Biar banyak kerjaan, biar ada kerjaan karena Terima mahal kasih. kok ini Terima aja kasih. nih. Tapi keren, ngapel keren sekarang. Saya ngikutin perkembangannya dari episode 1 ke sekarang, perkembangannya cukup Wah, keren. terima kasih sekali. Dari mulai audio yang hilang, sekarang udah mulai muncul visual-visual yang menarik, bikin kita enak gitu pas sebelum deadline game week teh. Oh ya prediksi, oh ya lupa kapten ya, mantap sekarang. Oke. Terima kasih ngapel. Terima kasih juga nih udah datang. Nah, Ya. nanti kita undang lagi untuk pertandingan lawan Liverpool. Wah, diantos. Ya, terus ya. Iya. Oke, kita cukup sekian sobat ngapel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngapel.